Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah yang mana hingga detik ini kita masih merasakan limpahan nikmat karunia Allah sehingga kita bisa bermajelis ilmu. Meskipun di sini ada yang secara online di rumah masing-masing maupun ada sebagian kakak-kakak takasus dan kakak-kakak kelas 10 yang sudah ada di dalam masjid ini. Salawat berserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas perjuangan beliau dan dengan izin Allah pula sehingga kita hingga detik ini pula masih merasakan Islam. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, kaifa halukum jami'an? Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat sehat yang kita gunakan untuk tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Meskipun ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan semoga sakitnya itu menjadi hujah, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Sore kali ini kita akan membahas tema Stand By Me. Mungkin ada yang terbesit, tadi saya sempat cari ini sebentar sebelum isi, ternyata ada filmnya. Kalau dulu sewaktu saya masih SMP atau SD, biasanya ini di stasiun TV RCTI setiap Ahad pagi. Apa itu? Doraemon. Ya, Stand By Me. Stand By Me itu adalah tetaplah berada di samping, bagaimanapun dan apapun yang terjadi, kaulah sahabatku. Kata Rasulullah Muhammad SAW, seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau ingin menilai seseorang, lihat siapa sahabatnya. Dengan apa, dengan siapa dia bersahabat itu bisa kelihatan. Karakternya gimana sih? Kalau ia berteman dengan yang buruk, maka ia akan buruk. Kalau ia berteman dengan yang baik, maka ia akan baik. Otomatis kita sesuai dengan apa yang dekat, tak dekat dengan kita. Ketika itu, sesuatu yang buruk bisa berpengaruh kepada kita. Misalnya, di lingkungan kita terdapat teman-teman yang dimana malas untuk mengerjakan sholat. Sehingga muncul suatu pikiran di kita. Wah, kalau nggak sholat aja kayaknya enak nih. Lagian hujan. Lagian masih subuh, dingin, enak tidur. Bakal seperti itu kalau lingkungan kita di mana mereka malas untuk mengerjakan sholat. Tetapi kalau sesuatu itu baik dimanapun ia tempatnya, dia tetap baik seperti kalian sebagai seorang thalib, sebagai seorang santri dan santriwati. Seharusnya dimanapun kalian itu harus memberikan warna, bukan kalian yang diwarnai. Memberikan warna kepada orang itu bagus, tapi jangan sampai terwarnai oleh orang lain. Jadi kayak tadi, semuanya lingkungannya, teman-temannya susah untuk sholat subuh, diajak, dibangunkan, diajak, di lingkungan rumah kalian. Pasti suatu saat, pasti ada teman yang nginap di rumah kalian. Nah, seperti itu, diajak. Seperti emas, dimanapun emas itu diletakkan, dimanapun emas itu disimpan, mau di dalam tas, mau di dalam lemari, mau diletakkan dimanapun, ia tetap emas.
nggak akan berubah jadi perak ataupun perunggu. Dia akan tetap emas. Seperti itulah strategi dakwah. Jadi senantiasa pelan-pelan memberikannya kayak kita memberikan emas. Semuanya kita punya emas, terus kita berikan secara pelan-pelan. Ini aku kasih emas, orang itu akan menerima. Tetapi beda lagi ketika kita memberikan emasnya dilempar. Coba bayangkan, kita punya emas, tapi kita ngasih ke orang itu kita lempar. Apa yang diingat? Benjolnya. Ketika kita lempar, dia nggak akan ingat emasnya, tapi benjolnya. Itulah dakwah. Jadi kita harus pelan-pelan, kita harus secara baik, langkah satu demi satu, jangan langsung menghujam tajam. Nah, ternyata nikmat ini darinya beda-beda. Seperti saat ini, coba. Masalahnya ketika teman-teman bermajelis ilmu itu merasa nikmat atau tidak? Untuk saat ini, merasakan enak ketika di dalam masjid, bermajelis ilmu bersama teman-temannya, atau merasa, wah apa itu majelis ilmu, kayak nggak ada manfaatnya, membosankan hanya mendengarkan orang berbicara. Itu pun iya kalau pengisinya bagus, kalau pengisinya seperti itu, nah masalahnya seperti itu. Tergantung keyakinan yang kita yakini. Jadi kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, pasti itu menyenangkan. Misalnya, seperti sholat berjamaah bersama qari terkenal, Ustadz Muzamil Asbat. Rakaat pertama dibacakan surat Ar-Rahman. Shaf 1, 2, 3 menikmati rasanya karena sudah terbiasa mendengarkan lantunan yang indah. Shaf 4, 5, 6 juga merasakan kenikmatan karena sebelumnya tidak pernah mendengarkan lantunan surat Ar-Rahman dengan indah. Semuanya menikmati hingga tiba di pertengahan surat. Shaf 1, shaf 2, shaf 3 meneteskan air mata karena menghayati dan indah. Sedangkan shaf keempat, 5, 6 mulai juga menangis matanya karena pegel. Beda dikasih yang panjang, ada seseorang yang menyenangi dengan nikmat dibacakan, kayak tadi imamnya membaca panjang, merasa nikmat. Ada juga orang yang ketika imamnya membaca surat panjang, dia merasakan nggak nikmat. Maka nikmat ini berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena keinginan manusia tadi berbeda-beda. Ingin itu beda dengan butuh. Sesuatu yang diinginkan belum tentu dibutuhkan. Dalam kebutuhan itu ada ketuhanan. Dalam kebutuhan itu ada keutuhan. Dalam keutuhan itu ada ketuhanan. Apa yang kita butuhkan harus meningkatkan. Kemudian nilai-nilai keutuhan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Misalnya, kita punya motor. Semakin membuat kita rajin ke masjid. Jangan setelah kita memiliki motor, kita malah enggan untuk pergi ke masjid. Kita punya mobil. Semakin membuat kita rajin bermajelis ilmu. Kita punya HP. Kita pakai HP itu untuk mendownload aplikasi Al-Quran misalnya. Mendownload sekarang itu aplikasi yang sering dipakai yaitu Instagram. Dipakai untuk mengikuti kajian-kajian. Kajian-kajian online di Instagram itu setiap hari pasti ada. Dan pengisinya Masya Allah luar biasa, ustadz-ustadz besar. Menjadikan motivasi untuk belajar dan terus belajar. Follow akun-akun yang senantiasa membuat kita dekat kepada Allah. Jangan memfollow akun-akun yang kurang berfaedah. Mungkin ada hiburan, bolehlah untuk cuman sekedar hiburan, tapi tidak sampai akun yang seperti itu. Misalnya seorang akhwat, kita belajar dari Instagram. Mulai sekarang coba latih diri kalian untuk yang pertama
mulai menggembok Instagramnya. Lalu ditulis di profilnya akhwat only. Hapus kemudian foto-foto yang kurang bermanfaat. Ya mungkin dulu khilaf ya, sehingga diupload. Sekarang coba dihapus saja karena kurang bermanfaat. Unfollow laki-laki yang memberikan harapan palsu. Mulai di-unfollow aja itu. Buat apa di-follow-follow kan? Dan jangan pernah menerima laki-laki dalam Instagram. Nggak usah. Kalaupun ada laki-laki, yaitu yang mahram. Tapi boleh nggak kita memfollow laki-laki? Ya, boleh. Follow aja laki-laki. Yang bisa meningkatkan ketakwaan kalian. Meningkatkan semakin giroh kalian untuk beribadah. Kalau mantan, saran saya nggak usah. Follow yang bisa meningkatkan ketakwaan tadi. Misalnya kalau di pondok ini, Ustadz Arif, Ustadz siapa? Ustadz Fazin, Ustadz Irfan, Ustadz Fariza, ataupun saya juga bisa. Cuman akun saya memang lagi ditutup karena libur kuliah juga saya harus libur bermedia sosial. Nah, untuk yang laki-laki gimana? Sama, unfollow. Jangan di-follow akhwat. Bahaya. Apalagi yang di-follow, astagfirullah sekarang ya, semenjak ada aplikasi yang TikTok gitu, kita jadi tahu gimana akhwat-akhwat yang di luar sana, yang mereka menjual harga dirinya dengan berjoget-joget di aplikasi itu. Dan untuk saran saya, di Instagram itu walaupun itu Instagram, bukan TikTok, tapi isinya sama saja bagi saya. Makanya saya juga, kalau nggak ada kebutuhan, saya media sosial juga saya off-in semua. Nah itu bahaya. Kalian juga udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tadi ingat ketika punya harus memfollow akun-akun yang bisa meningkatkan ketakwaan. Bahaya kenapa? Bahaya nggak bisa menjaga pandangan. Kalau mata kita bermasalah, maka hati kita pun akan bermasalah. Ini pasti, diingat. Kalau mata kita itu sering melihat, sering memandang yang bukan haknya, yang bukan yang baik, yang buruk-buruk, pasti juga nanti hati kita akan bermasalah. Itu sudah pasti. Bagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, bagaimana mungkin kau berbicara dengan keimananmu, sedangkan kau tak bisa menjaga pandanganmu? Bagaimana bisa ngomongin amalan-amalan, suatu keimanan, sedangkan kalian nggak bisa menjaga pandangan? Maka kembali lagi, kebutuhan ada ketuhanan yang bisa meningkatkan nilai-nilai ketuhanan, semakin dekat kita dengan Allah. Ini semua tergantung dari apa yang dirasakan nikmat. Ada orang yang nikmat dengan pacaran, ada orang yang nggak dirasa nikmat dengan pacaran. Mana yang lebih bagus? Jelas, orang yang merasakan nikmat dengan pacaran. Justru dia merasakan nikmat ketika dia sendiri. Kalau saya juga setuju ini, merasa nikmat sendiri, kemana-mana sendiri gitu. Berangkat kuliah sendiri, kemana-mana sendiri. Semuanya saya yakin suatu saat akan indah pada waktunya. Tapi sendiri bukan sendiri nggak ada artinya. Mentang-mentang sendiri terus males-malesan, terus nggak melakukan hal yang bermanfaat. Karena seharusnya kita sadar sendiri saya ini, sendiri kita itu nggak pernah sendiri. Ingat, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama saya, bersama aku. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbu tawwabin. Sesungguhnya Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertaubat. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk mempunyai masa depan yang terbaik. Ingat, mungkin saat ini kita merasa masih kurang baik atau bahkan masih di ranah yang buruk,
Diingat, kita di depan itu ada yang menanti, ada yang terbaik buat kita yang telah Allah tentukan. Maka bangkit, jangan cuman bermalas-malasan menghayalkan tentang masa depan tanpa kepastian kalian melakukannya. Jadi semangat terus berjalan, bahkan berlari untuk mengejar itu. Setiap dari kita pernah melakukan kesalahan. Ada yang nggak melakukan kesalahan selama hidupnya? Bisa nanti chat saya kasih hadiah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bangkit. Bukan dilihat seberapa kali kamu jatuh, tapi dilihat dari seberapa kali kamu bangkit dari kejatuhan itu. Semua orang, bahkan Allah juga melihat seperti itu. Orang itu nggak bakal melihat kamu jatuh, kamu gagal berapa kali. Tapi nanti yang dilihat itu seberapa banyak kalian bangkit dari kegagalan itu, dari jatuhnya kalian itu. Maka kalau misalkan sekarang ada yang punya pacar, mulai setelah taklim ini selesai, buka WA. Nanti setelah selesai taklimnya, jangan sekarang. Yang di rumah itu yang online, buka WA, cari kontaknya. Lalu tulis, Assalamualaikum, maaf kita harus putus. Aku nggak bisa gini terus. Lantas nanti bakal dijawab, kamu kenapa? Kita jawab lagi, hubungan kita salah dan bermasalah. Aku nggak mau gini terus. Aku nggak mau mengecewakan orang-orang yang aku sayangi. Bismillah, aku mau putus. Terus nanti bakal dibalas. Tapi kan aku sayang banget sama kamu. Balas aja, bodoh amat. Balas ya, bodoh amat. Allah akan pertemukan kita. Seandainya Allah itu mencintai kita, seandainya kita berjodoh, Allah akan pertemukan kita. Kalaupun kita tidak berjodoh, semoga Allah jodohkan. Loh kok maksa? Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Ingat, Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Cuman kita yang sering ninggalin Allah. Allah itu nggak pernah bosan mendengarkan doa kita. Cuman kita suka bosan berdoa kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha adil. Logis enggak? Kenapa kita harus takut kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha adil. Nah, karena saking baiknya Allah, kenapa kita harus takut? Ya, kita takut untuk mengecewakan Allah. Saking baiknya Allah, yang kita butuhkan pasti Allah kasih. Cuman kadang kita hamba sebagai makhluk menilai Allah nggak fair sama kita, jahat sama kita, nggak adil sama kita. Kita sering seuzon sama Allah, nggak pernah berprasangka baik sama Allah. Dikasih macet, kita ngeluh. Dikasih panas, kita ngeluh. Dikasih hujan, kita ngeluh. Dikasih malam, dikasih siang, dikasih pagi, kita masih ngeluh. Semua ini adalah hukum konta titik dalam kehidupan, di mana kau tidak akan selalu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dalam hidupmu. Cuman, terkadang dalam kehidupan, Allah hadirkan sesuatu yang membuat kita terluka, yang membuat kita menangis, yang merasakan sakit, pedih, perih dalam perjalanan hidup. Kenapa? Agar kita jadi seseorang yang kuat. Itu kata Allah. Santriwan, santriwati yang dirahmati Allah. Lantas dari semua nikmat itu, semua yang telah terjadi, bahkan nanti yang akan terjadi, kita mencari sahabat untuk terus sama-sama ke depan. Kembali lagi kayak tadi, stand by me, tema kita. Mencari sahabat yang sejati itu susah, sulit. Mungkin kalian kalau di pesantren, alhamdulillah, untuk mencari itu masih ada ranah kemungkinan mudah. Tapi kalau kita udah seperti saya semua nggak ada di pesantren, terus setelah lulus pesantren di luar, bahkan atau kuliah atau kerja di luar, mencari sahabat sejati itu susah, sulit. Kalau mencari teman yang mengajak kepada kemaksiatan itu gampang.
Nggak usah dicari, nanti datang sendiri teman-teman yang kayak gini biasanya. Tapi kalau mau ngajak seseorang sahabat atau mencari seorang sahabat yang berjalan dalam ketakwaan, sekarang bisa dikatakan susah. Lihat remaja-remaja sekarang. Hanya mereka tongkrong sana sini membanggakan motor-motor bagus mereka. Sedangkan orang tuanya masih kredit. Tapi dia udah membanggakan nongkrong sana sini, ngabisin uang sana sini. Ya, kalau dibilang orang-orang seperti sampah-sampah masyarakat yang di luar sana. Yang di luar sana yang melakukan hal-hal yang sia-sia. Bukan berarti semua orang yang tongkrong-tongkrong di pinggir jalan sampah masyarakat, bukan. Bisa digebukin kalian nanti kalau keluar bilang seperti itu. Melakukan hal-hal yang kurang berfaedah di masa-masa remajanya. Maka kata Imam Syafi'i, seandainya kau sudah memiliki sahabat baik yang setia, kau punya sahabat yang mengajak pada takwa, maka satu, kata Imam Syafi'i, jangan kau lepaskan dia. Saya ulangi, seandainya kau sudah memiliki sahabat baik yang setia, kau punya sahabat yang mengajak pada takwa, maka satu, kata Imam Syafi'i, jangan kau lepaskan dia. Seperti sekarang kalau di pesantren udah punya sahabat yang kalau malam membangunkan tahajud, kalau subuh mungkin karena kita terlalu capek membangunkan kita, mengajak kita sholat, cepat-cepat ngajak kita untuk ada di saf depan. Kalau biasanya majelis taklim itu cepat-cepat di saf depan, cepat-cepat berjamaah di saf depan. Nah kayak gitu, digandeng, dipertahankan. Jangan sampai renggang hubungan kalian. Karena itu udah susah cari sahabat yang kayak gitu. Karena kalau kita melakukan kebaikan sendiri, ketika kita jatuh dan rapuh, kita nggak ada yang support, kita nggak ada yang ngajak, kita nggak ada yang bangkitin. Kalau kita punya teman yang melakukan kebaikan itu, ketika kita jatuh, ada yang angkat. Ketika kita terlalu tinggi, ditepuk. Woi, ketinggian, sini. Jadi kayak gitu. Jadi fungsinya sahabat itu selalu mengajak kebaikan dan selalu mengingatkan kita tak kala kita lagi terpuruk atau kita malah terlalu tinggi, terbang tinggi. Rasulullah Muhammad SAW ada seseorang yang berdiri di samping beliau. Siapa itu? Ada yang tahu? Rasulullah Muhammad SAW ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa mensupport dan memotivasi beliau. Bahkan menjadi pundak terbaik untuk menampung tangisnya. Ketika Rasulullah bersedih, Abu Bakar As-Siddiq menyediakan pundaknya menangis di bahu Abu Bakar. Musa alaihissalam, siapa sahabatnya? Harun. Adam alaihissalam, siapa sahabatnya? Siapa partnernya? Yaitu Hawa. Semua punya partner. Nah, lantas ketika yang contoh yang terakhir, Adam dan Hawa nanti dijadikan alasan. Tahu-tahu ada yang akhwat ngechat yang ikhwat, ataupun ikhwan ngechat ke akhwat. Tadi katanya pas kajian, semuanya itu punya partner. Mau nggak jadi partnerku gitu? Saling mengingatkan kebaikan. Oh, tak jitak kepala kalian. Bukan itu yang dimaksud. Jadi laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Bukan berarti partner untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Udah jelas itu salah. Nggak perlu dijelaskan sih. Kalian udah tahu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara memilih sahabat? Sahabat yang terbaik. Siapa sih sahabat yang bisa kita pilih? Apa kriteria yang kita pilih? Jadi ini ada cerita. Ada suatu komunitas yang dimana komunitas itu isinya mantan narapidana. Di sana isinya ada orang ahli bunuh, ada perampok,
dan sebagainya. Dan mereka alhamdulillah udah berhijrah, komunitas itu sekarang jadi komunitas yang luar biasa. Mereka sadar. Ditanya salah satunya yaitu yang mantan perampok kalau nggak salah. Jadi ditanya, ketika merampok itu pasti kita butuh teman. Nggak mungkin merampok sendirian mau ngerampok orang dua. Di mana-mana pun itu pasti perampok ada temennya. Nah, mereka itu memilih teman atau partner rampoknya itu yang pertama dia jujur. Perampok loh ini, dia harus jujur. Yang kedua, dia harus disiplin. Yang ketiga, dia harus nggak egois, nggak mentingin diri sendiri. Dia harus rendah hati, nggak sombong, dan sebagainya. Nah, kita lihat seorang perampok saja yang kita kenal itu buruk, orang kurang baik ya, bukan buruk sih, orang yang kurang baik. Bahkan mereka itu memilih teman yang baik untuk merampok. Dia harus jujur. Kalau dia nggak jujur, umpamanya bagian A, bagian B, bagian C, mereka merampok bareng. Terus yang A dapat sekian, B dapat sekian, C dapat sekian. Mereka pun jujur, dibagi rata. Nah, dalam keburukan aja mereka memilih teman yang baik. Masa kalian yang baik saja nggak mau memilih teman yang baik, malah memilih teman-teman yang kurang baik seperti itu. Mungkin kalau di pesantren, insya Allah temennya baik-baik. Tapi kalau kalian pulang di rumah, saya juga nggak yakin kalian masih bisa mempertahankan apa yang biasanya dilakukan di pondok bersama teman-teman baik kalian di pondok. Ngaji bareng, salat berjamaah bareng, ngadiri kajian bareng. Kalau di rumah mungkin sekedar untuk sholat subuh saja, saya nggak yakin ke masjid. Nah, dari itu yang pertama, cari teman itu yang baik. Sudah pasti ya, cari teman itu yang baik. Bagaimana cari teman yang baik? Yang baik itu gimana? Yang baik itu dalam cara pandang manusia pada umumnya. Seperti kalian melihat hal yang baik, teman yang baik, seseorang yang baik, kalian lihat gimana? Ya kayak tadi, dia jujur, dia rendah hati, gak egois, saling ngingetin satu sama lain, senantiasa seperti itu. Itu adalah baik. Mungkin gak perlu dijelas panjang lebar, kalian juga udah tahu makna baik itu. Bahkan ketika kalian remaja itu di mana fase membedakan yang baik dan yang buruk. Itu kalian udah harus bisa. Kalau itu baik kalian lakukan, kalau itu buruk kalian harus tinggalkan. Itulah fase-fase remaja. Nah, yang kedua, cari teman itu yang benar. Mencari teman itu yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah tentu baik. Ingat, kalau orang baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah tentu baik. Kalau baik cara pandang manusia, tetapi kalau benar indikatornya Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Kayak tadi kita udah dapat teman yang baik, yang senantiasa nasihatin kita. Tapi sekarang yang kedua ini bukan cuman senantiasa nasihat. Namanya, ayo kita sholat tuh wajib loh. Nggak cuman gitu, tapi ayo sholat, ayo diajak. Ayo kita tahajud. Wah, bukan ayo. Tahajud itu pahalanya luar biasa loh, di mana Allah itu turun ke muka bumi untuk mendengarkan hamba-hambanya. Tapi ayo tahajud. Di sana ada bencana. Sedekah itu luar biasa juga pahalanya. Tapi ayo kita bersedekah. Di sana ada bencana. Seperti itu. Jadi bukan cuma menasehati, tapi langsung mengajak kalau teman yang benar itu. Lantas yang ketiga yang sudah pasti ini, yaitu cari teman itu yang berakhlak. Kalau di pesantren ya alhamdulillah berakhlak semua. Kalau teman-teman kalian di rumah, yang di rumah saya juga nggak tahu. Mungkin ada yang kurang berakhlak. Seenggaknya kalau enggak kalian warnai untuk merubah jadi lebih baik, tinggalkan kalau tidak.
Takutnya nanti malah kalian yang terwarnai. Bukannya semakin ngajak kebaikan, malah kalian bisa hanyut ke dalam keburukan. Ya, tadi mungkin di rumah ada yang temen-temennya anak-anak SMP sekarang itu mabuk udah biasa, judi bahkan itu di mana-mana sudah umum. Bahkan yang geng-geng yang bunuh-bunuh itu malah anak-anak SMP daripada anak-anak SMA ataupun anak-anak mahasiswa. Itu banyak sekarang di luar. Sebagaimana cerita kisah Malik bin Dinar, ulama besar di kota Basrah, suatu ketika malam-malam rumahnya dimasukin maling. Ketika maling itu masuk ke dalam rumah beliau, yang kaget itu malingnya, bukan Malik bin Dinar. Karena kenapa? Karena di dalam rumahnya kosong, nggak ada apa-apa. Lantas apa yang dikatakan beliau? Beliau mengatakan, maaf perampok, kau tidak mendapati apa yang kau inginkan. Lah, yang maling siapa, yang minta maaf siapa? Jadi dari situ, setelah itu maling itu diam, bingung kan? Terus diperintahkan sama beliau, daripada kau tidak mendapati sesuatu apapun, sekarang ambillah air wudhu, lalu sholatlah bersama. Malingnya mikir, daripada aku digebukin kan, mending aku nurut. Akhirnya diambil air wudhu, terus ikut sholat hingga semalam suntuk, sholat bersama beliau. Setelah itu, ketika sebelum pulang, ia bilang, bolehkah aku tetap di sini untuk senantiasa berbuat kebaikan setiap saat? Maka dikatakan, ya, lakukanlah semaumu sampai kapanpun. Mau merampok, tapi malah kerampok dulu. Apanya? Hatinya. Karena melihat ketika perampok itu tadi masuk, nggak menemukan apa-apa, tapi malah yang minta maaf siapa? Malik bin Dinar. Sedangkan yang salah jelas malingnya. Nah, cerita lain pada zaman tabi'in kalau nggak salah, jadi ada rumahnya itu udah zaman dulu udah tingkat-tingkat. Nah, rumah beliau itu di bawah rumahnya non-muslim. Di atasnya itu rumahnya non-muslim. Dan di pojok, di toilet, itu bocor, merembes dari atas rumahnya ke bawah. Diambillah wadah, ditampung itu, dibuangnya ketika malam. Biar apa? Biar nggak ada yang tahu. Terus berjalan hingga suatu saat, beliau sakit. Dan non-muslim itu mendengar kalau beliau sakit dan akhirnya dipanggil. Bingung Kak? Apa? Bingung. Kenapa dipanggil? Sedangkan saya nggak dipanggil aja, pasti jenguk. Ketika dipanggil, turun, dan betapa kagetnya non-muslim itu tadi, loh, itu dari rumah saya bocor. Iya. Kenapa nggak bilang? Karena saya sungkan bilang kepadamu, loh, saya kan lebih nggak enak kalau bocor seperti itu, dan itu selama berapa tahun? Selama 15 tahun sudah berjalan. Bayangin, bocor hujan yang bersih aja kita kadang, wah, ini yang punya rumah kemana sih nggak dibenerin? Apalagi air toilet yang jelas kotor, ditampung selama 15 tahun. Dan akhirnya aku berbicara kepadamu sekarang karena aku takut nanti ketika aku mati dan banyak tetangga yang datang ke rumahku melihat hal itu. Lantas apa kata tetangganya tadi yang non-muslim? Atas kebaikanmu, atas akhlakmu yang baik, aku merasa tergerak untuk masuk Islam. Akhirnya dia sadar. Karena harus sepele. Seperti itu, hidayah nggak ada yang tahu datangnya dari mana. Sehingga kalian teruslah berbuat baik dimanapun. Jangan pedulikan, wah dia itu orangnya kayak gini. Wah apalagi dia tuh orangnya bukan muslim loh, dia non muslim. Ketika nemui tetangganya yang kesusahan di jalan, udah jelas dia tetangganya. Tapi karena tetangganya itu mungkin kurang mengenakan ataupun mungkin bukan Islam, non muslim,
dibiarkan tetangganya habis bensin, dibiarkan, udah tahu bannya bocor, pura-pura nggak tahu lewat gitu aja. Jangan, tapi ditolong. Suatu saat kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Cerita yang ketiga itu seorang kiai yang mana kalau berangkat ke masjid dia melewati gerombolan pemabuk. Mabuk kalau di desa-desa itu biasanya ada tempatnya di kayak perempatan ya, apa itu namanya? Ya kayak gitulah. Biasanya pada nongkrong di sana, mabuk-mabukan dan kiai itu lewat. Bukannya memarahi atau menghujam yang enggak, tapi apa yang dilakukan kiai itu ketika lewat dibawakan makanan. Kalian sudah makan atau belum? Belum, dikasihkan makanannya. Setiap hari seperti itu, setiap lewat pasti ada sesuatu yang dibawakan, sesuatu kebaikan yang dikasihkan. Hingga suatu saat lama-lama mereka malu kalau mabuk pas kiai itu lewat. Lama kelamaan lagi akhirnya mereka semua nggak mabuk lagi karena malu dan menjadi ahli masjid. Bahkan tidurnya berpindah ke masjid untuk biar apa? Yang ketuanya itu tadi ketua pemabuknya tidurnya di tempat imam. Biar nanti kalau sholat pasti dibangunkan. Seperti itu, insya Allah. Jadi jangan remehkan hal-hal yang kecil yang membuat orang lain itu nanti bakal berpikir, wah akhlaknya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Lama-kelamaan akan meniru kita. Ya seperti itulah mewarnai orang lain dalam kebaikan. Yang keempat, cari teman itu yang mencintai orang tuanya. Jadi dua sosok yang luar biasa yang dimana mencintai kita, mencintai kamu, aku sebagai anaknya, sebagai sosok yang luar biasa yang mencintai tanpa batas, tanpa sebab. Tuh kan kita memang anaknya, kita harus dicintai. Meskipun kau bukan anaknya, kau bakal dicintai tanpa batas. Ada yang anak angkat di sini bukan orang tua kandung, tapi kenapa bisa sayang? Ya, seperti itulah sosok orang tua. Karena dia yakin, karena mereka memang yakin sebagai orang tua, mereka mencintai tanpa sebab, tanpa batas. Bahkan sekalipun nyawa jadi taruhannya, mereka akan terus tetap perjuangan kalian. Nah, jadi kalian harus juga cari teman yang mencintai orang tuanya. Bukan teman yang dimana saat lagi ngumpul di telepon, di reject. Lagi main apa, sekarang anak-anak sekarang itu kalau main game orang tuanya nelpon nyuruh pulang, dimatiin. Ah apa sih ini ganggu, ditelepon lagi, marah-marah malah mengumpat. Kayak gitu jangan ditemenin, tinggalin aja. Sama orang tuanya aja kayak gitu, apalagi nanti sama kalian. Kalau dipikir kayak gitu. Buat teman-teman yang di rumah, mumpung di rumah, kenikmatannya yang di rumah itu bisa berkumpul sama keluarga. Jangan disia-siakan saat kalian berkumpul sama keluarga. Jangan malah bermain ke sana ke sini. Iyalah kita main, memang boleh main sama teman-teman, tapi lebih banyak kita harus kumpul sama keluarga. Ada masanya nanti sama teman-teman itu cuma sekian persen daripada kita harus kumpul sama keluarga. Toh memang kalau semua waktu liburan di rumah memang tujuannya kita diberi perpulangan, kita kasih libur perpulangan itu untuk sama keluarga, bukan sama teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang cuman main sana sini, ke mall, nonton, atau kemana. Mending sama keluarganya duduk bareng, bercerita, ramah. Apa salahnya sih ketika di rumah, ketika makan, kita makan bareng. Ketika mungkin setelah isya atau apa, kita jangan langsung masuk ke kamar masing-masing, tapi kumpul di ruang tamu atau di TV. Jangan lagi megang kotak ini, untuk mainan ini, letakkan, kita ngobrol. Kita cari tahu gimana orang tua kita dulu sih. Masa kita sebagai anak nggak tahu ceritanya orang tua kita gimana. Terus kita ceritakan apa aja yang indah kita dapat. Ada teman kita yang baik tuh kayak apa, kita kenalin ke orang tua. Semuanya kita bicarain. Orang tua itu
Seenggak-enggaknya kita tahu, meskipun kita nggak cerita nanti mereka tahu. Itulah orang tua. Apalagi seorang ibu. Ketika kalian sakit jauh, pasti beliau ngerasakan, wah ini kok aku nggak ada tenang, langsung ditelepon. Ah ini ada apa, langsung ditelepon. Orang tua ketika kita telepon, mereka selalu bilang nggak apa-apa, kita sehat. Padahal kita nggak tahu, sebenarnya lagi sakit. Kalau anak rantau, itu pasti juga merasakan. Apalagi nanti yang kuliah atau kerja, ketika orang tuanya nelpon, gimana keadaannya, baik-baik aja, nggak apa, uangnya masih kok, padahal udah habis, padahal lagi sakit. Kalian merasakan itu, nanti sama kalian kayak merasakan orang tua. Makanya orang yang rantau itu selalu kangen sama orang tuanya daripada orang yang nggak rantau. Karena mereka tahu gimana perjuangannya, gimana rasanya ketika kangen. Gimana harus berpura-pura bohong dalam kebaikan ya. Kalau bohong dalam keburukan nggak boleh, kan ada yang dibolehkan dalam kebaikan. Itu seperti itu. Nah, tadi ada 4. Yang pertama cari teman itu yang baik, yang kedua cari teman itu yang benar, yang ketiga cari teman itu yang berakhlak. Ingat yang berakhlak di luar sana. Tadi dari itu kita bisa melihat. Yang keempat, cari teman itu yang mencintai orang tuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kala, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam